sekarang kita kembali lagi dengan tema menjadi job seeker di tengah COVID, menjadi job seeker generasi COVID-19 siapa takut. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feani Aprilia. Saya di sini selaku moderator dalam acara webinar malam hari ini. Dan perkenalkan juga, saya berasal dari Pekanbaru Riau. Mungkin ada teman-teman juga yang berasal dari daerah yang sama dengan saya. Dan kebetulan juga saya sedang melanjutkan studi di Magister Psikologi Profesi bidang klinis di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung. Juga tadi teman-teman sudah lihat ya di awal sebelum mulai itu ada banyak video yang terlampir. Jadi webinar series self development di tengah pandemi ini disponsori oleh diadakan oleh payung.kalbu.id bekerja sama dengan Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, tadi yang teman-teman lihat itu, jadi acara ini sebenarnya banyak sponsornya dan media partnernya. Salah satunya itu adalah Mercy Yogyakarta, Titik Temu Merangkai Jiwa, Safar Learning Center, Anissa Rumah Psikologi, Keluhkesah.co, Inspirator Indonesia, dan Love Yourself Indonesia. Juga ada di sini sponsorship untuk acara ini ada HM Handmade by Dila Redyono, Kedai Holid, dan Delion Bookstore, dan Pustaka Umar. Ya sebelumnya tadi saya lihat ini udah rame banget ini ya di chat ya, sudah pada kenalan, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, dari Jawa Timur, dari mana-mana sudah berkumpul semua di sini ya. Ternyata di sini juga sudah pada semangat banget nih buat mencari ilmu. Oh ya, sebelumnya tadi di grup WhatsApp teman-teman sudah mengisi link survei. Link survei itu berguna untuk melihat sebaran data teman-teman. Dan ternyata di sini banyak juga usia-usia produktif gitu ya. Ada juga yang sedang mencari pekerjaan, ada yang baru mau lulus, sedang mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja, kayak gitu. Dan ternyata sama nih, keresahan rata-rata teman-teman di sini sama. Bagaimana nih pandemi ini seperti menghambat langkah untuk mencari kerja gitu. Karena ada yang sudah banyak apply pekerjaan namun kok nggak ada tanggapan gitu. Terus banyak juga ternyata perusahaan-perusahaan yang nggak buka lowongan pekerjaan yang padahal sebelum pandemi itu dia buka banyak lowongan pekerjaan. Jadi banyak keresahan-keresahan dari teman-teman ini yang sebenarnya sama dan teman-teman nggak ngerasain sendiri gitu. Oke, ini juga untuk mempersingkat waktu ya. Mungkin saya nggak basa-basi banyak. Saya langsung aja, kebetulan juga ini pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, saya perkenalkan ya, pembicara kita hari ini, itu ada Mas Fani Fauzi, MPsy Psikolog. Jadi beliau ini lulusan S1 Psikologi, Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Yogyakarta, lalu beliau melanjutkan ke Magister Psikologi Profesi pada tahun 2008 di Universitas Islam Indonesia, bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Oke, beliau juga aktif untuk mengisi training, mengisi webinar-webinar, seminar di seputar dunia kerja, karir, dan pengembangan diri. Oke, dan beliau ini juga sekarang bekerja sebagai manajer HRD di PT Net-Tolmine dan juga sebagai dosen di Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, juga sebagai dosen output karakter building di Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Oke, beliau ini, Mas Fani Fauzi sudah bisa bergabung dengan kita. Sudah bisa mendengar suara saya, Mas? Siap, 86,9. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan informasi bahwa kemarin kan teman-teman sebelum mengikuti webinar ini, itu ada berupa donasi ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk donasi yang sudah teman-teman salurkan. Untuk saat ini, donasi yang terkumpul sementara berjumlah Rp1.143.000. Oke. Mungkin tidak usah berlama-lama ya Mas Fani ya. Kayaknya teman-teman juga sudah sangat antusias sekali untuk mendengarkan materi. Oke. Langsung saja mungkin ya Mas ya, saya share screen dulu.
Sebentar. Hai. Ya. Oke. Langsung? Silahkan Mas Fani, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Feni. Namanya hampir sama. Saya Fani, moderator Feni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan semuanya, ada 60, terima kasih banyak. Ada 61 partisipan. Saya lihat tadi ada beberapa wajah yang sudah dikenal. Itu guru-guru saya. Luar biasa, ada Mbak Gia, ada Mbak Karin, ada Mbak Tia. Itu Anjib Mamen. Baik, alhamdulillah di malam ini tanggal berapa, Mbak? Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 3. 4. Di tanggal 4 Agustus hari Selasa malam. Sekarang waktu menunjukkan jam 19 lebih 17 menit di handphone saya. Insya Allah nanti sekitar 30 menit ke depan kita akan diskusi terkait tema yang cukup menarik pada kali ini, pada malam kali ini, menjadi job seeker generasi COVID-19, siapa takut gitu. Saya ingin cerita terlebih dahulu. Sekitar 3 hari yang lalu, saya bertemu dengan perwakilan dari Departemen Dewan Pendidikan di Yogyakarta. Dan fakta yang menarik sekarang adalah, suara saya cukup terdengar kawan-kawan? Aman ya? Iya, Oke, siap. Terima kasih. Fakta yang menarik saat ini adalah memang banyak perusahaan-perusahaan itu, seperti halnya tadi Mbak Feni sampaikan, hasil dari survei, betul memang ada beberapa fakta perusahaan itu yang gulung tikar ada. Ada beberapa juga karyawan yang dirumahkan ada, dan itu memang faktanya seperti itu. Kabar gembiranya adalah tidak merata di semua daerah, itu dulu. Tapi fakta itu memang ada, terlebih beberapa perusahaan-perusahaan besar. Itu fakta yang ada saat ini. Kemudian berikutnya, bahkan di perusahaan saya yang sebelumnya saya kerja itu pun banyak yang dirumahkan. Fakta yang kedua berikutnya adalah, yang menarik lagi, ternyata muncul UMKM-UMKM yang menarik gitu. Yang itu bermunculan yang luar biasa. Jadi kalau pandemi bisnis itu muncul banyak gitu. Yang tidak terlihat, yang dulu tidak terlihat, sekarang itu booming luar biasa. Sebagai contoh, yang dulu dipandang sebelah mata, sekarang itu malah ternyata survive-nya luar biasa. Bahkan naiknya pun bisa sampai 100% lebih. Bisnis daster. Ternyata bisnis dasar tuh sekarang itu luar biasa itu. Itu naiknya ratusan persen ternyata. Itu fakta sekarang. Fakta berikutnya lagi adalah bagaimana hubungannya dengan job seeker. Nah, tadi saya melihat di beberapa survei, hasil survei, itu ada yang sudah mengapply, menunggu. Ada juga yang memang bukan latihan, ada yang mengisi luang waktunya itu dengan berusaha, itu ada. Itu sangat menarik sekali. Apapun aktivitasnya, yang terpenting positif, itu keren. Nah, berikutnya lagi adalah, apakah lowongan kerja itu semakin menurun? Nah, sekarang ini yang menarik. Ternyata loker itu banyak. Loker itu banyak. Sebagai contoh, di perusahaan kami saat ini, kemarin saya menginterview sekitar 2-3 orang. Hari ini sekitar 4 orang. Ini contoh, ternyata loker itu ada. Dan itu banyak begitu rekan-rekan semuanya. Itu fakta juga, fakta juga. Saya tidak membahas dari kuantitinya, tapi itu faktanya ada. Nah, sekarang berikutnya rekan-rekan semuanya, kita coba ke tolong share screen Mbak Feni. Kita ke
Sebentar, Mas. Oh, siap. Baik. Pencari. Oh iya, baik. Berikutnya rekan-rekan semuanya, kalau rekan-rekan ingin mengecek, monggo silakan bisa dicek di Jobstreet, ITB Karir, ataupun yang kalau di Jogja, rekan-rekan yang ada di Jogja itu bisa, ataupun di luar Jogja, bisa buka upgrade.id, itu lowongan banyak sekali. Bahkan kemarin itu upgrade.id itu kan buat apa tuh, semacam job fair tapi virtual, dan itu banyak rekan-rekan. Ini fakta, ada contoh, monggo di slide kedua, Mbak Fen. Sakit. Oke, kawan-kawan kelihatan? Oke, ini contoh sederhana nih, ini banyak banget nih. Bahkan yang menarik adalah itu PT Shopee, itu luar biasa, banyak banget Shopee ini. Ternyata IT itu luar biasa sekarang. Terlihatnya. Apakah non IT ada? Nanti kita akan bahas. Oke, berikutnya Mbak. Monggo silakan Mbak. Oke, ini contoh juga nih. Ini saya ambil di salah satu website. Ini pun ternyata banyak nih. Ini banyak banget. Saya tidak bisa mengambil semuanya sebagai contoh, tapi ini sebagai fakta, loker itu ada. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, kenapa kok saya tidak dipanggil? Kenapa kok saya udah lama meng-apply tidak dipanggil-panggil? Ataupun ada juga yang teman saya, ini beberapa fakta ya, teman saya nggak ngirimin CV, nggak ngirimin lowongan kerja, tapi kok diterima? Kok gampang kerjanya? Ada yang kayak gitu. Ada yang ngisi wirausaha, diisi waktu dan wirausaha. Ada yang memang jadi kurvanya itu begini, oke. Ada yang kurvanya begini, gini. Ada yang kurvanya di awal begini terus. Nanti kita akan bahas. Tapi berbicara job seeker itu lucu kok. Job seeker itu lucu banget. Apa yang lucu? Orang, contoh sederhana. Saya sebagai contoh, ada kawan saya, dia orang psikologi, rekan-rekan. Dia orang psikologi. Saya tidak perlu menyebutkan dari unit mana. Dia berawal dari seneng kopi. Berawal seneng kopi. Karena seneng kopi, nongkrong di kafe kopi di Jogja. Cuman dia cukup cerdas. Bagi saya dia cerdas banget. Dia pikir, wow, saya suka di kafe kopi, kenapa nggak sekalian saya part time aja di kafe kopi ini? Dia melamar kerjaan dan sebelum pandemi ya. Dia part time, bahkan dia menyenangi kopi itu, menyenangi bahkan sampai hampir sekelas barista. Padahal dia bukan barista, dia hanya CS server gitu. Yang menarik adalah kemarin dia sudah pulang tuh ke Bali, di Jogja ada satu kopi baru dibuka tuh, itu sekolah kopi di Jogja baru dibuka, sekolah kopi. Lagi mencari markom. Nah, yang menarik adalah si kafe kopi ini itu nggak mau buka loker. Dia nyari rekomendasi, cari ke temannya yang ada di startup. Ada rekomendasi nggak? Ingat teman saya itu di Bali dihubungi, lu mau nggak di kopi? Dan dia mau. Temennya dia masukin loker, ada yang nggak dapat. Ini contoh sederhana fakta-fakta di lapangan ya terkait job seeker. Tapi ada juga memang yang masukin lowongan dapat, ada banyak. Jadi fakta-fakta itu ada rekan-rekan semuanya, sehingga ketika tadi Mbak Feni menyampaikan tidak sendiri, iya karena yang banyak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih kita saat pandemi seperti ini, kita lanjut. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini ada 4 gambar. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, dan ada gambar 4. Saya mohon rekan-rekan semuanya, silahkan bisa dijawab di chat, kira-kira rekan-rekan di sini, di antara keempat gambar ini, lebih suka gambar yang mana? Monggo silakan. Lebih suka gambar yang mana? Oke, mungkin bisa komen di chat ya. Komen di chat. Oh, yang 4. Oh, 3, ada 1, 4. 3. Oke, ada yang 3, 4, 1, 3, 4. Oke, woi banyak juga, asik. Ada yang 2, oke. Ada yang Q, oke. Mungkin salah ketik.
4, 1. 1. Oke, Yang 3. 1 mulai banyak ini. Oke, 1 paling banyak ya. Oke, sip. Asik. Yang masih bingung tidak usah istikharah rekan-rekan, hanya mimik saja di sini. Oke. 1. Oke. Kalau sudah memilih kawan-kawan, berikutnya adalah tolong berikan reason, tolong berikan alasan kenapa saya milih 1, kenapa saya milih 2, kenapa saya milih 3, dan kenapa saya milih 4. Monggo silakan. Di chat saja. Monggo di chat. Kenapa milih 1, kenapa milih 2, kenapa milih 3, dan kenapa milih 4. Contoh, ini contoh doang. Kenapa milih 2? Oh, karena sepertinya sama dengan saya yang sekarang sedang memimpikan satu hal, contoh doang gitu ya. Kenapa kok milih 1? Oke. Oh, oke. Hai. Asik, ada yang pengen berkeluarga. Oke. Oke, karena kalau bekerja sesuai hati semuanya akan terasa nyaman. Asik, ya. Oke, ada yang berkeluarga, Mbak Karin. Oke, karena anak dan orang dewasanya tersenyum bahagia. Karena gambar 1 membuat saya nyaman. Oke, Mbak Anissa, Mbak Meli, karena kayak bebas, tenang gitu kalau bebas. Oke. 1, karena seperti mendapat pencerahan ilahi. Oke, asik. Kemudian gambar 1 menggambarkan kebebasan. Oke. I want to break free. Oke, ada juga Mbak Eli satu alasannya ada perasaan lega melihatnya. Oke. Karena ingin berjuang untuk keluarga nantinya. Oke, ini nomor 3 apa nomor berapa? 3 kayaknya. Nomor 3, karena ceria Mas Lukman. Kemudian Mbak Siti Maisarah, oh bebas, nomor 1 nih. Bas Damaris, alasan pilih 4, tercermin kehangatan tentang relasi satu orang dengan orang yang lain. Oh, asik, luar biasa. Lope ya, lope. Mbak Rania, milih 1 karena saya suka pemandangan alam. Oke, ada yang milih 1 juga, banyak juga yang 1 ini ya. Karena semenjak COVID ini saya jarang keluar rumah. Oh, ada yang kangen. Kangen keluar rumah. Oke, ini kalau di Jogja sudah mulai banyak yang keluar rumah nih. Hari ini Jogja positif 12 COVID-nya. Ibtihal, saya milih 1 karena rasanya sama bebas dan enjoy. Saya sudah berkeluarga dan suatu saat bisa lebih dekatin anak. Amin, Mas Adi. Kemudian Mbak Dea, 2. It seems like the kid being amazed. Oke, asik. Mbak Titin, karena saya memang lebih suka di rumah dan juga belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik yang bisa mengurus waktu nanti. Oh, asik ini, asik. Percaya atau tidak, ibu rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun saya bukan ibu-ibu ya. Merasa damai dan nyaman menikmati pemandangan di gambar 1, 3 karena terlihat bahagia bersama orang yang tepat. Oke, asik. Wih, luar biasa nih. Ada yang Mbak Alia, dukungan dan support keluarga menumbuhkan semangat dan pikiran yang positif. 3, karena gambar terlihat bahagia yang paling tulus bersama orang terdekat. Oke. Yang Taufikur Rahmat, alasan saya melihat pemandangan yang bagus di pantai. Terima kasih rekan-rekan atas responnya. Tapi yang menjadi menarik rekan-rekan semuanya, keempat gambar ini itu semuanya bagus. Keempat gambar ini tuh semuanya bagus. Ada yang milih 1, milih 2, milih 3, milih 4. Dan semuanya reason-nya bagus. Reason-nya oke, tidak ada yang salah. Semuanya bagus. Apa maksudnya Mas Fani? Yang saya maksud adalah rekan-rekan, berbicara pekerjaan, maka seperti halnya kita barusan memilih gambar. Aku cocok di sana. Ketika memilih 1, apakah yang 2, 3, 4 jelek? Tidak. Ketika memilih 2, apakah 1, 3, 4 jelek? Tidak. Ketika memilih 3, apakah 1, 2, 4 jelek? Tidak. Ketika memilih 4, apakah 1, 2, 3 jelek? Tidak. Berbicara pekerjaan itu terkadang hanya berbicara cocok. Cocok dalam hal apa? Value, nilai. Cocok dalam hal nilai. Contoh sederhana, rekan-rekan semuanya, tidak jauh-jauh langsung istri saya saja. Istri saya dulu sudah masuk ke direksi wawancara. Wawancara ke direksi nih. Udah tingkat terakhir nih. Gak nyampe kawan. Gak nyampe rekan-rekan. Malah disampaikan sama direksi saat itu sepertinya Anda pasti jadi dosen. Dan sekarang jadi dosen. Ternyata nilai itu berpengaruh gitu. Dan ketika dicoba di flashback ke belakang, kata istri saya, alhamdulillah tidak masuk perusahaan itu, karena kalaupun masuk perusahaan itu mungkin ada hal yang berbeda dari segi materi begitu ya. Hal yang berbeda, mungkin rekan-rekan lebih paham. Ini contoh sederhana, sehingga berbicara pekerjaan, terkadang berbicara cocok, dan cocoknya dalam hal apa? Value.
Karena tidak sedikit rekan-rekan semuanya ada yang sudah masuk ke dalam satu pekerjaan, satu perusahaan, itu keluar gara-gara apa? Value berbeda. Gaji tinggi. Ada satu kawan saya dulu di salah satu perusahaan minyak besar, internasional, gaji 2 digit bro, sis, 2 digit. Keluar. Alasannya apa? Sulit beribadah. Ternyata value berperan penting. Di sini value berperan penting gitu. Nah, sehingga rekan-rekan semuanya berbicara pekerjaan, maka pertama berbicara value dulu. Sama atau tidak. Gitu ya, sama atau tidak. Nah, nanti kita akan bahas lagi bagaimana menyamakan frekuensi dengan perusahaan itu. Kita akan lanjut rekan-rekan. Monggo silakan Mbak Feni. Oke, sakit. Oke. Kira-kira rekan-rekan semuanya ketika saya menyampaikan ini terlalu cepat atau pas? Aman, Mas. Aman ya? Oke, terima kasih Mbak G. Oke. Apa ini ada pertanyaan nih? Bagaimana Pak ada tidak membayar kuliah kalau kita menghafal 5 juz tidak membayar? Oke, kita akan bahas nanti di pertanyaannya. Oke. Terima kasih, Bas. Iya, nanti kita akan bahas. Oke, ini gambar menarik. Sudah masukin lowongan di saat COVID ini di sosial media begitu ya, bisa LinkedIn, bisa apapun gitu ya. Ada yang banyak lah. Dan ini menurut rekan-rekan nih, gambar ini menggambarkan tentang apa sih kira-kira? Gambar ini. Di chat aja nggak apa-apa. Kenapa sih sosok beliau ini kenapa kira-kira? Apakah capek? Apakah senang? Apakah bingung? Atau bagaimana? Monggo di chat rekan-rekan. Dijawab di chat saja kira-kira ketika rekan-rekan melihat gambar ini, apa yang terbersit? Karyawan terlihat lesu. Oke Mbak Meli, terima kasih. Oke, karyawan terlihat lesu. Sip. Ada lagi kawan-kawan? Tidak dapat pekerjaan. Terlihat lelah. Oke, asik. Ditolak seperasaan. Job seeker. Oke, siap. Terlihat lelah dengan pekerjaan yang dijalaninya. Ada sebuah beban yang harus dipikul. Ada sebuah harapan. Oke. Ada lagi kira-kira? Seseorang seperti orang penting terlihat bingung, sedih, dan lelah. Oke. Sudah ada pekerjaan di tangan dan menolak tawaran kerja lain. Oke, sip. Sip. Asik ini. Ada lagi kawan-kawan? Kira-kira? Terlihat lelah karena tidak dapat pekerjaan. Oke. Profil LinkedIn dah oke, tapi masih jobless. Oke, sip. Oke. Asik ini. Baik. Rekan-rekan, Mbak Feni tolong nanti diingatkan saya kalau seandainya waktu sudah habis ya. Ini yang menarik. Saya melihat di sini, tadi tulisannya tidak ada yang capek ya. Semuanya tulisannya katanya lelah. Nanti mungkin di sini yang psikolog klinis bisa membahas. Ada perbedaan katanya capek dan lelah. Capek itu berbicara fisik, lelah berbicara psikis. Maka kita berbicara psikis itu bicara dua. Yang pertama ini kalau masuk dalam tema ini ya, pencari kerja iya, bisa lelah juga. Aku udah capek, udah masukin banyak perusahaan. Ya Allah, gitu ya. Atau yang kedua, pekerja pun ternyata banyak yang mau keluar. Ini beneran. Mau keluar, tapi bingung. Karena bingung, muncul lelah. Akhirnya ketika bahkan ada satu perusahaan, ada satu kawan saya di HR itu menyampaikan begini kawan-kawan. Baru tadi siang itu menyampaikan ada di tempat kerjanya itu, karena karyawannya itu terlihat kondisi lelah, akhirnya tidak produktif, sama perusahaan itu akhirnya di sanksi sosial. Dia tidak dikasih pekerjaan apapun, tapi boleh masuk. Nah, itu sanksi yang paling berat bagi saya. Dia sudah 1 bulan lebih, karyawannya itu akhirnya mau merisenkan diri. Oke, terima kasih atas responnya rekan-rekan. Tapi inilah gambaran saat ini kawan-kawan semuanya. Seperti apa? Lanjut Mbak Fen. Lanjut Mbak Fen. Nah, kawan-kawan semuanya, ini adalah kunci di awal ketika akan masuk ke lamaran. CV, surat lamaran. Dulu, kalau zaman dulu, mungkin zamannya Mbak Karin atau Mbak Gea dulu ya, itu sampai 3 halaman. Sekarang cukup 1 halaman. Cukup 1 halaman, dan itu dibagus-bagusin. Keren, lengkap.
Dari mulai skill, mulai apapun lengkap. Gue udah buat CV yang bagus, belum dipanggil juga gue. Coba deh yang lain. Hati-hati kawan-kawan semuanya ketika buat surat lamaran, terutama surat lamaran ya. Terkadang banyak beberapa orang itu yang buat surat lamaran itu copy, paste, kirim. Copy, paste, kirim. Ternyata masuk, ini perusahaan A, ini perusahaan B. Masukin ke perusahaan B, namanya masih perusahaan A. Nah, ini hati-hati. Ini karena copy paste tapi tidak teliti. Itu hati-hati karena sering terjadi seperti itu, kawan-kawan. Jadi copy paste surat lamarannya, CV-nya sama. Copy ke perusahaan A, kasih ke perusahaan B. Ternyata ini nama perusahaannya masih nama perusahaan A. Itu hati-hati juga. Oke. Kemudian berikutnya ke CV. Nah, kalau sudah CV kawan saya, jadi gini, berbicara job seeker itu ada dua, teknis dan non teknis. Kalau teknis, CV iya, itu perlu diperhatikan banget. Surat lamaran perlu diperhatikan banget. Berikutnya apa perlu diperhatikan ketika wawancara? Mungkin di sini kawan-kawan semuanya sudah ada yang ikut wawancara. Wawancara online pun itu perlu diperhatikan. Terutama jaringan. Itu penting banget. Dan wawancara online itu bisa by phone, bisa Zoom. Bisa phone, bisa Zoom. Saat Zoom, bisa one by one, bisa panel. Dan itu terjadi sekarang. Nah, biasanya salah satu hal yang menjadikan tidak lancarnya itu koneksi internet. Nah, sehingga itu perlu diperhatikan rekan-rekan semuanya. Maka saya sangat apresiasi sekali kepada mahasiswa yang ada di luar yang akan kuliah itu harus pindah tempat dulu dan sebagainya. Nah, kayak gitulah. Sama juga para calon pekerja itu sama juga kayak gitu. Itu perlu diperhatikan banget, sangat diperhatikan. Itu hal teknis ya, hal teknis. Hal teknis berikutnya lagi rekan-rekan, saya akan akan bahas hal teknis dulu, sebelum nanti hal non teknis. Karena saya pikir non teknis itu lebih penting dibanding teknis. Tapi nanti saya akan bahas. Hal teknis berikutnya lagi yang perlu diperhatikan apa? Profil tentang perusahaan. Profil tentang perusahaan itu penting juga. Karena nanti kadang ketika proses wawancara itu ditanya, tahu dari mana, bagaimana tentang pekerjaan kita dan sebagainya, perusahaan tahunya dari perusahaan seperti apa, itu akan ditanya juga. Hati-hati, itu pun perlu diperhatikan. Sorry rekan-rekan semuanya, kita lanjut Mbak Fen. Oke. Nah, ini wawancara nih. Wawancaranya contoh kawan-kawan semuanya. Ini baru wawancara doang nih kayak gini ya. Itu kadang ada wawancara malam, ada enggak. Ini contoh ya. Saya nggak pakai lampu. Ini saya pakai lampu. Itu perlu pencahayaan dan sebagainya perlu diperhatikan kawan-kawan semuanya. Ini penting, sangat-sangat penting. Walaupun online itu kan sangat sederhana sebenarnya. Atas boleh rapi, bawah terserah gitu kan. Atas rapi, bawah terserah. Tapi yang terpenting perform itu penting walaupun online ya, walaupun entah lewat Zoom, entah Google Meet dan sebagainya. Contoh sederhana, pernah interview by online gitu. Kalau di rumah itu perlu dipastikan tuh posisinya di rumah apa tidak. Kalau posisi di rumah, maka si interviewer kita pun harus siap nih, harus menyampaikan orang yang ada di rumah. Karena terkadang kita pas di rumah, tahu-tahu nanti ada adik datang, orang tua manggil dan sebagainya, itu pun perlu diperhatikan. Karena kalau mendapatkan HR-nya yang sensitif, itu malah jadi ambiar. Tapi kita HR-nya bisa memahami, it's okay. Apakah ada HR yang sensitif? Ada. Sangat-sangat ada. Bahkan itu bisa masuk penilaian. Oh, nggak prepare, nggak dipersiapin. Akhirnya soft skill-nya corek, gitu. Corek, negatif, dan sebagainya. Gitu. Itu satu hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dan terkadang luput. Gitu. Sehingga kalau emang di rumah, itu sampaikan ke orang rumah. Saya hari ini mau wawancara kerja, mohon kerjasamanya. Itu sampaikan saja, nggak apa-apa. Oke, lanjut Mbak Fen. Tinggal berapa menit lagi Mbak Fen sebelum tanya jawab? 10 menit lagi. Oke, siap. Oke, berikutnya kawan-kawan semuanya, ini Human Skills Critical Component of the Future Work. Saya ngambil dari STEM, Gerlinda STEM ya, tahun 2020. Ini menarik rekan-rekan semuanya. Ternyata, ini ada beberapa skill, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, skill yang dibutuhkan saat ini. Jadi, tapi saat pandemi ini Mas, justru saat pandemi ini sangat penting banget. Contoh apa nih?
Oral communication, relating to others ya, listening skill. Oh itu penting banget listening skill saat ini kawan-kawan. Oh penting banget. Karena ada merasa beberapa orang itu yang merasa nggak diperhatikan gara-gara merasa nggak didengarkan. Psikolog sekarang itu luar biasa lagi naik nih. Banyak yang curhat. Di tempat saya itu malah karyawan yang mengajukan, Pak tolong buat jam konseling. Saya tanya, bagi siapa? Bagi kami. Oh, emang kenapa? Baru. Jadi ternyata malah yang mengajukan itu di tempat saya itu karyawan yang mengajukan. Berikutnya, innovative thinking, visionary. Ini penting juga, karena ke depan itu memang serba cepat, serba inovatif. Contoh sederhana lah, contoh sederhana inovatif ya, kreatif ya. Biasanya kan kalau ini sebentar lagi mungkin udah booming mungkin ya. Jadi ngecek suhu tuh kan begini ya. Sekarang itu ngecek suhu kayak gini kawan-kawan. Ini contoh sederhana. Saya baru dapat tadi ininya alatnya. Jadi diliatin kalau dicek suhunya, jadi nggak ditembak, tapi ada alatnya kecil gitu. Liatin, kalau suhunya itu normal gitu, itu kan hijau, air keluar, nanti cuci tangan. Itu ada sekarang kayak gitu. Nah, inovatif, itu penting inovatif. Ini penting banget. Apalagi rekan-rekan yang muda-muda tuh, wah itu udah liar pikirannya, malah keren banget. Problem solving, yes, itu penting banget sekarang. Terlihat sederhana, tapi permasalahan makin banyak ternyata. Teamwork, yes, teamwork penting banget, walaupun pandemi, walaupun mainnya online, tapi teamwork tetap penting. Berikutnya, critical thinking. Saya sampai critical thinking saja. Ini adalah 5 potensi atau 5 skill yang dibutuhkan di 2020 ke depan. Ini sebagai informasi saja. Bagaimana? Tapi kan ini saya nggak kerja nih. Bagaimana? Nah, nanti. Lanjut aja Mbak Pen. Oke, ini konsep hidup berdaya kawan-kawan. Saya ambil dari Pak Sumaryono, salah satu dosen UGM tahun 2020. Ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan. Ini kalau tadi hal teknis, hal non teknis sekarang kawan-kawan. Saya akan masuk ke hal non teknis. Oh, oke siap. Baik Mas Adi, nanti kita akan bahas. Terima kasih Mas Adi. Ini hal non teknis kawan-kawan semuanya. Syukur, silaturahim, sabar. Ternyata berbicara pandemi, nah sekarang kita akan lebih mengetahui kualitas kita di non teknis ini. Ternyata kekuatan syukur itu tidak melihat pandemi dan non pandemi. Syukur harus tetap ada. Kenapa? Karena yang syukur inilah hidup kita akan lebih tenang. Ya, jadi itu syukur. Nanti kalau ingin bahas lebih lanjut nanti di pertanyaan. Sabar, ya sabar itu penting. Pak Bagus Marun itu menyampaikan sabar itu seperti halnya helikopter view. Jadi kita tarik ke atas, kita bisa melihat berbagai sudut pandang. Kenapa kok gue sekarang gampang marah ya? Cuma ditanya kerjaan, marah. Aduh, fresh graduate. Udah 3 bulan. Orang tua nanya, cuma nanya doang, lagi ngapain? Biasa. Lagi ngapain? Di kamar. Lagi ngapain? Handphone. Di pikiran, wah, tanya kerjaan nih. Tanya kerjaan nih. Coba deh, set, tarik ke atas. Kenapa gue gampang marah? Oh iya ya, ternyata gue ada ketakutan nih. Gue fresh graduate, udah 3 bulan, tapi belum ada kerjaan. Ada pertanyaan. Nyambungnya langsung ke kerjaan sebagian dari harga diri gue. Ada pertanyaan, nyambungnya ke sana, nyambungnya ke sana, nyambungnya ke sana. Akhirnya deg-degan, gampang marah akhirnya. Silaturahmi penting kawan-kawan. Silaturahmi penting. Jadi saya menghimbau pada rekan-rekan semuanya, walaupun di pandemi silaturahmi lanjutin, karena kita nggak tahu rezeki silaturahmi. Kita nggak tahu rezeki silaturahmi. Seperti tadi contohkan kawan saya yang psikologi itu hanya silaturahmi doang. Dia tidak mengapply kerjaan, tidak mengapply lamaran, tapi kekuatan silaturahmi. Lanjut, Mbak. Oke, 3N kawan-kawan semuanya. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Ibtihal. Apa 3N? Saya harap ketika pandemi ini coba no 3N. Apa 3N? Pertama, no komen negatif. Nah, lagi pandemi pasti gini, no komen negatif. Gara-gara COVID ki, no komen negatif. No komen negatif. Mbak Fani kan udah kerja, saya belum, saya fresh graduate. No komen negatif. Karena khawatirnya komen negatif itu malah nyerang diri gitu ya. Jadi no komen negatif. Coba trial kawan-kawan 1 minggu saja, no komen negatif. Nikita Mirzani,
Mbak Imbong. Alah, settingan. No komen negatif. N yang kedua, no pikiran negatif. No pikiran negatif. Kayaknya dia, di pikiran tuh kayak gitu tuh. Kayaknya dia, no pikiran negatif. Sulit banget. Nah, kita akan bahas tanya jawab nanti. Makanya kalau di muslim ada istighfar. Istighfar itu penting untuk mohon ampun atas hal yang disadari dan tidak disadari. Itu penting. Karena ternyata kawan-kawan semuanya percaya atau tidak, komen negatif, pikiran negatif, itu malah kebawahnya ke kita, gitu kawan-kawan. Berikutnya, nah terakhir, no jengkel. La tagdob walakal jannah. Jangan kata Nusarara begitu. La tagdob, hadis ya, yang diinginkan Nusarara ya. La tagdob walakal jannah. Janganlah pemarah, maka masuk surga. Ternyata, yes, coba kawan-kawan, jangan marah. No jengkel, no komen negatif, no pikiran negatif, 1 minggu saja coba. 1 minggu saja coba. Ketika mau jengkel, capek kawan. Capek kawan. Coba 3N ini. Buat apa? Nanti kita akan bahas di tanya jawab seandainya ada yang menanyakan 3N ini. Lanjut Mbak. Nah, terakhir kawan-kawan semuanya, ini hal non teknis yang terkadang bagi saya pribadi itu masuk ke mindset ini, Mbak Feni dan rekan-rekan semuanya. Tawakal. Pernah nggak kawan-kawan merasa begini? Gue udah usaha, kemana-mana. Apply kemana, udah berusaha, udah dagang, udah ini, capek gue. Sampai akhirnya kawan-kawan semuanya, di satu titik kita diam dan hanya bilang, ya Allah, terserah engkau deh ya Allah, capek saya udah kayak gini nih. Katanya saya usaha nih, kayak gini terus, sudahlah, saya pasrah sama engkau ya Allah, saya pasrah deh. Tapi ketika pasrah kayak gitu, muncul solusi. Contoh sederhana, baru tadi saya ngobrol sama owner saya tanya, bagaimana ceritanya perusahaan ini bisa berdiri? Jawabannya begini, ini menarik rekan-rekan. Mereka pimpinan saya itu dua owner, jadi satu orang filsafat, keren banget, direktur utamanya orang filsafat, kemudian direktur operasionalnya itu orang IT. Yang menarik adalah, gini kawan-kawan, ngontrak, berawal dari ngontrak. Dan saat ngontrak itu bilang ke ibu kontrakannya, beri kami 3 bulan, beri kami dan nanti di bulan ketiga nanti kami akan bayar lunas. Yang menarik adalah bulan pertama belum dapat, bulan kedua belum dapat, bulan ketiga di minggu terakhir, setelah mereka hopeless, ya Allah terserah deh ya Allah, gitu. Muncul ada tuh datang yang minta dibuatkan satu web gitu, proyek di padahal itu pun datangnya kawan-kawan semuanya tidak direncanakan. Salah masuk perusahaan dia. Harusnya ke perusahaan yang lain, ini ke perusahaan dia. Karena sudah kebacut, owner saya ini bilang yes, mengiyakan, dan sudah akhirnya bisa proyeknya di Makassar, besar, kontrakan 3 bulan, bisa dibayar, mereka terbang ke Makassar, sampai sekarang jadilah perusahaan itu. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih nggak pasrah di awal aja? Kenapa harus di akhir gitu? Kenapa nggak pasrah di awal aja gitu? Kenapa harus di akhir? Udah banting tulang minta ampun, buk, pasrah, dapat. Kenapa sih nggak pasrah di awal aja gitu kita? Udah jelas gitu pasrah di awal, kita lebih tenang. Contoh terakhir, mohon maaf Mbak Feni, sebelum nanti tanya jawab, terakhir ketika berbicara pasrah ya, kita bicara pasrah. Ada, karena tadi ada yang mau nikah gitu ya, dia sudah lamaran, baba dan sebagainya, awalnya nggak jadi, dan sebagainya, pasrah dia. Ya Allah, saya pasrah padamu ya Allah. Datang kawan, datang rekan-rekan, datang percaya. Allah tuh keren loh, Tuhan tuh keren skenario-nya. Mas, ini kan job seeker, bukan nikah. Nah, yang nikah nih. Saya kemarin telepon salah satu karyawan.
Saya bilang, Pak, saya panggil, datang ke perusahaan. Datang, saya interview, jawaban dia adalah, saya kayak mimpi, Pak. Dia sudah mungkin lamaran kemana-mana gitu. Dia cuma bilang, ternyata pasrah itu asik ya. Oh, kenapa? Saya bilang, saya pasrah, dipanggil sama Bapak, hari Senin diminta masuk. Kekuatan pasrah. Begitu Mbak Feni mungkin dari saya, nanti kita akan bahas di tanya jawab. Ini jawab, di chat udah banyak juga nih, menarik ini. Iya, udah banyak banget ini Mas yang bertanya di kolom chat. Oh ya, sebelumnya Mas, saya mau izin ini untuk dua penanya pertama itu diizinkan untuk bertanya secara langsung kepada Mas Fani via lisan dan boleh menghidupkan videonya juga. Oke, boleh. Mungkin untuk Mas Adi masih ada. Mungkin Mas Adi bisa menghidupkan mikrofon atau menghidupkan videonya juga. Silakan bertanya langsung kepada Mas Fani. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fani. Waalaikumsalam Selamat malam. Mas Adi. Selamat malam. Jadi gini Mas, ada yang mau saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Jadi kan biasanya kan saya kirim by email ya Mas, karena untuk masa pandemi ini kan biasanya perusahaan kirim lamaran by email. Nah, yang mau saya tanyakan itu biasanya kalau ngirim CV itu beserta lengkap dengan sertifikat atau surat pengalaman lainnya, atau hanya surat pengalaman dan atau CV aja. Itu bagaimana Mas? Ya. Terima kasih Mas Adi. Menarik ini pertanyaannya. Apakah ketika pas di email itu mengirimkan surat tambahan CV, kemudian ijazah dan sebagainya, begitu ya? Ya betul Mas. Pertama adalah kawan-kawan yang lihat dulu requirement-nya. Jadi syarat persyaratan pekerjaan yang dikirimkan, biasanya ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan persyaratan apa yang perlu dikirim. Ada yang kayak seperti itu. Dan itu enak banget kalau ada perusahaan seperti itu. Yang kedua, bagaimana kalau tidak, Mas Fani? Maka kalau tidak, yuk surat lamaran, CV. Kalau sudah kerja sebelumnya, ada surat rekomendasi, sampaikan itu surat rekomendasi. Karena surat rekomendasi ini terkadang ini lebih sakti dibanding IPK. Surat rekomendasi. Dari mana surat rekomendasinya? Itu dari pekerjaan sebelumnya, pimpinan sebelumnya. Bagaimana kalau nggak ada surat rekomendasi? Oke, di CV-nya jangan lupa pengalaman organisasi. Pak, saya fresh graduate, belum pernah kerja. Gimana dong? Pengalaman organisasi. Apa penting pengalaman organisasi? Bagi kami, sebagian dari kami itu penting. Karena untuk melihat salah satu kerjasamanya seperti apa. Apalagi sekarang, semuanya by online, ada hal yang terkikis, apa itu? Ego. Egonya makin meninggi, empati semakin berkurang. Tapi dalam teamwork, itu dibutuhkan ego menurunkan, empati ditinggikan gitu. Itu apakah terasa di online? Sangat terasa banget. Apalagi ketika pas di CV, kalau emang senang olahraga, sampaikan. Olahraga apa yang bisa kalau pas lagi wawancara yang sering banyak di Zoom, olahraga yang bersifat tim. Sepak bola, voli, dan sebagainya. Pak, rasanya pingpong. Pingpong. Di organisasinya kelihatan nanti. Berikutnya apa lagi yang perlu dilampirkan? Kalaupun ijazah, silakan yang dilegalisir. Yang dilegalisir. Kopiannya saja. Jangan yang asli, bagaimana yang asli, jangan legalisir dulu aja cukup kok. Yang legalisir cukup. Ada nggak kalau punya sertifikat yang lain? Boleh. Contoh sederhana, bicara sertifikat. Suatu saat saya outbound. Ada satu karyawan, itu dari perusahaan yang lain, itu sharing ke saya. Pak, sebelum pandemi ya, tapi memang terasa banget. Pak, saya kok diterima kerja ya? Saya bilang, ya nggak apa-apa, Api toh, bagus toh, saya bilang. Tapi di perusahaan sebelumnya apa? Perusahaan otomotif terbesar di Indonesia lah. Terus, bacanya aku gumun ya Pak. Gumun gimana? Saya bilang, nggak pede awalnya. Dia nggak pede kawan-kawan. Nggak pede kawan-kawan. Tapi dia terselamatkan oleh sertifikasi BNSP. Sertifikasi keahlian. Itu ternyata pengaruh besar bagi beberapa perusahaan. Pengaruh besar. Yang lainnya, itu S1.
fresh graduate, IPK-nya luar biasa, dia sertifikasi keahlian, dan dia yang diterima. Pak, saya nggak punya sertifikasi keahlian, gimana dong? Saya punyanya ijazah, nilai gitu ya, biasa kalau ini nggak jadi masalah. Caranya dikuatkan. Ketika ditanya kelebihan, kekurangan, itu dikuatkan, eksplor di sana. Bagaimana caranya? Nah, komunikasinya yang lancar. Maka kenapa tadi ketika pekerjaan yang untuk masa depan 2020 itu pertama adalah komunikasi itu. Nah, salah satu mengukur komunikasi itu adalah ketika pertama wawancara. Yang kedua, CV bisa nggak? Bisa. Bagaimana CV itu komunikatif banget nggak nih? Komunikatifnya contoh sederhana dari apa CV? Terlihat tuh kawan-kawan, CV itu foto pun tolong dicek ya, foto ya. Jangan foto yang ngapunten nggih, ya sebagai contoh doang nih ngapunten nggih. Enggak. Foto yang yang sopan gitu ya, yang pantas lah. Karena itu terkadang ada beberapa sama ini juga ya, foto link kalau punya Instagram, Facebook gitu. Nah, itu ditulis. Tapi berikutnya, kalau emang berniat benar di perusahaan, ada beberapa perusahaan yang itu pun sampai mengecek Instagramnya, mengecek Facebooknya, lihat komen-komennya. Kalau banyak komentar status negatif, itu biasanya ditaruh dulu. Cari memang yang, oh ini anaknya bagus nih, statusnya positif, Instagramnya oke aja nih, nggak ada yang ngapunten, nggak ada yang terlalu alay kuadrat gitu dan sebagainya. Nah, itu biasanya diprioritaskan. Karena sekarang itu tracking itu lebih mudah. Justru ketika pandemi ini malah bagi saya pribadi, bagi yang foto-fotonya itu sopan, aman, positif, santai. Bagaimana kalau foto-foto yang dulu, yang jadul dan sebagainya, bla bla kurang sopan? Masukan saya, delete. Itu bisa di-track. Sangat bisa di-track. Kenapa? Karena saya mengalami itu. Jadi kita track, kayak gini tuh. Oke, saya diskus sama tim, oke, taruh dulu yang ini, cari yang lain. Taruh dulu yang ini, cari yang lain. Kayak gitu Mas Adi paling. Dan PDF ya, kalau bisa PDF. Oke. Lebih baik PDF ya Mas ya? Kalau saya menyarankan itu. Ada juga yang memang biasa Word gitu. Cuman kalau PDF terlihat bahwa sangat personal banget gitu ya. PDF bagi saya gitu. Oke. Kita lanjut ke penanya kedua ya Mas ya, yang akan bertanya langsung juga. Ini siap. ada Mana Mas Adi? Mas atau Mbak ini? Ibtihal Natiko. Mbak atau Kak? Kak Ibtihal Natiko. Dari Jambi. Oh, dari Jambi. Mungkin silahkan. Jika ingin bertanya. Oke, Mbak. Mbak Ibtihal Natiqah. Oke, siap. Wah, ini Arab, Masya Allah. Namanya Arab. Silakan Mbak. Jadi gini Mas, saya ingin bertanya. Jadi kemarin ini saya kan berwirausaha. Jadi kita tuh kadang sampai di titik bosan dan ingin berhenti. Kadang tuh ingin lelah, ingin berhenti di tengah jalan. Padahal sebenarnya kan wirausaha tersebut udah dirintis sebagaimana sebaik-baiknya. Jadi bisa dikatakan akan sukses. Tetapi bagaimana itu cara menghilangkan rasa bosan, lelah tersebut, Mas? Baik. Terima kasih Mbak Ibtihal. Ini ajib nih, keren banget entrepreneur. Bikin usaha, kemudian sempat, capek nih gitu ya. Nah, kalau saya begini Mbak, kembali kepada why-nya, power of the why. Kenapa sih pengen usaha itu? Itu pertanyaan di awal harus terjawab. Kenapa gue usaha? Itu harus terjawab dulu. Apakah hanya nyari duit? Aktualisasi diri? Oh, karena memang dagang nih. Rasulullah itu kan salah satu pengen kaya itu pintunya dari dagang. Berarti sunnah ketika niatnya kayak gitu, berarti sunnah tuh. Nah, why-nya dikuatin dulu. Kenapa gue kok milih wirausaha nih? Karena ini Mas,
Sambil nunggu lowongan nih, belum dipanggil-panggil. Saya berusaha deh, gitu kan. Itu apakah salah? Nggak salah, silahkan lanjutin. Lanjutin aja nggak apa-apa. Biasanya, kalau wirausaha nih ya, biasanya Mbak, ngapunten, kalau saya salah, tolong saya konfirmasi. Atau apa tuh diverifikasi ya, diklarifikasi. Biasanya kalau udah kelihatan duitnya bagus, lanjutin Mbak gua nih. Lanjutin nih. Ini passion. Kan ada beberapa kita berbicara passion itu berbicara gue udah dapat duit banyak, passion gue nih. Gitu. Kalau dulu awalnya ini bukan passion gue nih, ini gue bukan passion gue nih. Tapi pas dilakuin, duitnya dapat nih. Ini passion gue nih. Ada yang kayak gitu. Nah, ini kembali why-nya apa? Power of the why-nya. Kenapa gue berusaha? Berikutnya lagi, perlu tim, Mbak. Perlu teman, Mbak. Udah, Mas. Udah ada tim. Mbak, target. Targetnya, nak per month, per day, per hari. Apapun hasilnya per hari, syukuri. Walaupun gini ya, keuntungannya 100 perak, Mbak. 1.000 rupiah. Taruh, alhamdulillah, amin ya Allah, terima kasih banyak. Itu untung. Untung itu bukan 100.000, bukan 150.000, 500 rupiah itu untung. 1.000 rupiah itu untung. 1.500 itu untung. 10 juta itu untung. Berapapun keuntungannya, alhamdulillah. Sehingga targetnya per day, bukan per month. Itu masukan saya kayak gitu. Per day, per month. Jangan-jangan per month, per day aja. Hari ini, oke, dapat segini, alhamdulillah ya Allah, taruh. Dapat segini, alhamdulillah ya Allah, taruh per day. Sehingga nanti, kok kenapa per day? Nah, kenapa per day? Ini baru nih. Karena kita akan melihat bagaimana mengukur strategi kita. Oh, ternyata kemarin strategi gua lewat Instagram, posting pagi, kan ada beberapa rumusan tuh. Kalau di WA contoh, rumus pagi jam 8, posting. Untuk mengecek bagaimana sampai sore. Nah, sore untuk ngecek malam, sore lagi posting. Itu kan dua rumusan ketika di sosmed ya, kalau nggak salah jualannya kayak gitu. Set, dan engagement. Kalau jualannya online, engagementnya Mbak Ibtihal tolong dijaga. Kita belajar sama Joska, walaupun sekarang Joska itu sedang bermasalah ya, tapi lihat Joska. Joska itu satu kalimat, lihat komennya ribuan. Satu kalimat, komennya ribuan, tapi lihat admin Joska. Ketika ada komen, respon. Komen, respon. Komen, respon. Langsung. Mas, itu kan yang online. Yang nggak online gimana? Berapa banyak hari ini yang ditemui? Berapa banyak hari ini ditawarin ke siapa? Wah, tapi dia belinya nggak gara-gara nggak enak. Nggak apa-apa, yang penting laku. Dia belinya karena nggak enak, dia belinya karena saudara, dia belinya karena apa? Yang penting laku. Wirausaha itu adalah yang penting laku, gua dapat duit, bisa zakat, bisa nabung, bisa buat gua. Yang penting laku. Tapi bagi saya adalah perlu ada share teman. Nah, share teman bagaimana? Share teman itu ada gini, bagi job desk. Biasanya gesekan itu kalau job desk-nya sama. Contoh sederhana ya. Ada dua berpartner. Satu marketing, satu teknis. Sudah itu aja fokus. Ya marketing, nggak usah ngurus yang teknis. Teknis nggak usah ngurus marketing. Fokus di dua-dua ini aja udah. Kalau dua-duanya teknis, ini rame nih. Ini gesekan ini. Kecuali kalau dua-duanya memang rendah hatinya luar biasa, open mind-nya keren, oke, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ini ternyata egonya sama-sama tinggi nih, merasa bahwa dana gue lebih banyak di sini, dana gue, ide gue lebih banyak kali. Dan lalu nggak cair kalau ide gue nggak ada. Daripada ini mendingan bagi job desk deh, lu marketing, gua teknis deh. Nah, itu lanjutin. Bisa seperti itu, Mbak Ibtihal Natikah. Bagaimana Mbak Ibtihal? Sudah terjawab pertanyaannya dan keresahannya? Alhamdulillah, terima kasih, Mas. Sami-sami. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Karena ini ternyata banyak banget yang sudah ingin bertanya ini. Siap. Ini ada dari Mbak Gianista Gina. Mas Fani, saya mau bertanya,
ketika Ya. kita mengirim surat lamaran, apakah sebaiknya ditandatangani atau hanya cukup menuliskan nama lengkap saja di bagian akhir? Nama lengkap saja cukup. Oh, nama. Nama lengkap saja cukup. Kalaupun Jadi mau nggak perlu ada tanda tangan? sebenarnya nggak perlu. Kalaupun mau ya boleh, tapi nggak ngaruh juga sih bagi saya ya. Bagi saya itu nggak terlalu ngaruh juga. Yang penting namanya ada, jelas. Emailnya, nama email, tolong nama email yang sesuai dengan nama. Contoh, namanya Gea ya Gea, nggak usah nyunyui@gmail.com, tapi namanya Gea gitu. Jadi biar terkesan profesionalnya, terkesan disiapin bener gitu. Begitupun di LinkedIn atau dimanapun ya. Oke. Oke, lanjut ya Mas ya. Pertanyaan dari Miftahul Khair Espesi. Saya mau nanya Mas, biasanya ada perusahaan yang di info locker-nya hanya minta CV. Apakah kita mengirim surat lamaran juga? Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang mengalami ya Mas ini. Sip. Kalau perusahaannya sudah memberikan syarat, CV tok aja. CV tok saja nggak apa-apa. Cukup kok itu. Berarti kemungkinan besar nanti kalau udah lihat, karena biasanya makin banyak page itu kadang lagi baca deh, ya Allah, oke banget ya Allah. Jadi kalau CV itu hanya untuk meringankan HR aja sebenarnya, yang HR rekrutmen ya. Oke, klik, kayaknya bagus, telepon. Bisa nggak untuk interview online jam segini by Zoom, contoh. Bisa nggak interview online by WA nanti. Jadi hanya untuk memudahkan kawan-kawan HR rekrutmen sebenarnya, biar tidak terlalu banyak yang dilihat. Karena sekarang itu kan lebih ke lihat, verifikasi, interview. Lihat, verifikasi, interview. Sekarang lebih kayak gitu. Oke, berarti mengikuti apa arahan dari perusahaannya langsung ya Mas ya? Sip, Mbak Pen, betul. Oke, nih pertanyaan selanjutnya dari Vira Indah. Saya ingin bertanya, jika bosan dalam pekerjaan, apakah lebih baik keluar mencari pekerjaan baru atau tetap dalam pekerjaan tersebut dengan pikiran bahwa bosan akan hilang dengan sendirinya? Nah ini kayak nyambung sama yang tadi Mas Fani bilang ya, bahwa ternyata pekerja pun banyak yang pengen keluar juga nih, bukan cuma job seeker yang nyari kerja gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Ini menarik nih, karena bosan itu ada banyak hal. Pertama, apakah bosan karena terhadap pekerjaannya, bosan terhadap rekan kerjanya, apakah bosan karena melihat pimpinan gua gini mulu nih, dia lagi, bisa. Jadi banyak hal bosan itu. Maka apa yang perlu dilakukan Mas Fani, kalau seandainya di perusahaan Anda itu ada rotasi pekerjaan, coba deh sampaikan ke HR-nya, boleh nggak gua rotasi kerja? Itu untuk mengurangi kebosanan sebenarnya. Itu bisa juga. Silakan bisa dicek kenapa dulu itu bosannya. Kalau bosan karena rekan kerja, oke, bermasalah rekan kerja atau kita. Tapi kalau saran saya adalah apapun tanggung jawabnya lah kita gitu. Karena menyalahkan orang malah kita yang capek kok. Ya, orang harusnya dia. Ketika berbicara harusnya dia, emosi kita taruh ke orang lain. Lu A, jadinya ketika emosi kita taruh ke orang lain, lu emosi A, gue emosi A. Lu emosi B, gue emosi B. Lu emosi C, gue emosi C. Capek kawan. Sehingga yuk tanggung jawab sama diri sendiri. Lu mau emosi A, B, C, D, gue tetap A. Nah, ini tugas kita berarti. Tugas diri sendiri gitu. Nah, sehingga silakan dicek bosannya kenapa. Kalau sudah terlalu lama di perusahaan itu, coba rotasi. Jadi bukan mutasi ya, tapi rotasi kerjaan. Jadi pindah. Tapi sampaikan dulu kenapa kok pengen dirotasi. Berikutnya, kalau pindah kerjaan bagaimana? Monggo dipertimbangkan terlebih dahulu. Kalau mau pindah kerjaan, boleh silahkan dapat dulu pekerjaan itu, sudah ada perusahaan yang lain itu, baru cabut. Kenapa? Karena ada yang, ini contohnya, ngapunten, bukan maksud apa-apa kawan-kawan, tapi ada beberapa di luar sana seperti ini. Mohon maaf, saya minum dulu, bismillah. Contoh ya, mohon maaf banget, bukan maksud apa-apa. Hijrah gua di bank, gua langsung pindah dah, riba ini. Saat keluar, bingung, waduh gimana gua nih, kerjaan gua apa? Nah, sebenarnya, menurut saya pribadi,
Kan hijrah itu kan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ketika mau pindah, dapat dulu, pindah deh kita. Karena ada beberapa yang memang keluar siap untuk wirausaha, keluar siap untuk take a rest dulu dalam beberapa bulan atau hari, tapi ada juga yang nggak siap. Nah, menyiapkan yang nggak siap itu, lu dapat dulu, kita dapat kerjaan dulu, baru kita. Itu malah bagi saya itu lebih safe saat ini ya, kalau ada yang ingin masih bekerja di perusahaan. Kecuali mau udah siap wirausaha, ya wirausaha aja. Kalau udah siap banget wirausaha. Kayak gitu paling Mbak Fen. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas. Masih Siap. banyak pertanyaannya. Asik Dari ini. Mbak Meli Amanda. Oke. Saya Meli dari Malang mau bertanya, pandemi ini sangat berdampak di banyak bidang, tak terkecuali job seeker. Hal tersebut sangat berpengaruh karena tentu ada pola atau kebiasaan baru pada dunia kerja. Contoh WFH atau sistem kerja remote yang semakin banyak instansi atau perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyaknya penipuan berkedok penerimaan tenaga kerja. Bagaimana memilih instansi atau perusahaan yang kredibel agar terhindar dari hal-hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Wah, pertanyaan ini kayak kata pengantar skripsi ya. Oke. Ini, tadi Mbak siapa yang bertanya? Mbak Meli. Mbak Meli, terima kasih Mbak Meli. Ajib pertanyaannya. Bagaimana cek? Cross check dulu. Cross checknya di mana? Banyak sekarang di Google, cek. Kalau punya teman, cek. Bro, tahu nggak ada perusahaan ini? Benar nggak? Karena memang benar ada juga ada perusahaan yang abal-abal. Apakah ada? Ada banget. Jangankan contoh perusahaan abal-abal itu dari mulai MLM yang abal-abal, kan MLM itu pun sekarang ada sertifikatnya ya. Sampai ke perusahaan yang abal-abal, itu ada banget, ada banyak. Di Jogja ada, sekarang sudah mulai tutup. Karena sudah mulai banyak yang melaporkan. Hati-hati dengan kayak gini nih. Bayar dulu segini ya. 500.000 nanti kita akan ganti kalau masnya atau mbaknya sudah masuk. Nah itu hati-hati, no. Jangan terima. Kalau ada perusahaan yang minta duit di awal, jangan terima guys. Jangan terima. Itu 70% itu abal-abal. Mendingan nanti cek dulu aja. Cek di Google bener apa enggaknya, yakin apa enggaknya, cek benar. Sekarang alhamdulillah insya Allah bisa kok untuk ngecek tuh lebih cepat. Biasa ke kawan, bisa juga cek dulu aja. Terima kasih Mbak Meli. Karena memang ya bahkan ada kok yang ternyata kantornya nggak ada. Ada kantornya nggak ada, itu ada. Banyak. Dicek aja. Thank you Mbak Meli. Oke, terima kasih Mbak Meli. Selanjutnya dari Mbak Dea Tufaila. Malam, saya Dea Tufaila ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, dalam CV, bagaimana hubungan seimbang antara konten dan desain? Yang kedua, hubungan seimbang antara konten dan desain. Oke. Ya. Yang kedua, bagaimana cara menguatkan self development dengan perasaan insecurity yang tinggi? Ngeri. Oke. Konten dan desain ya. Yang penting adalah Mbak, jangan warna-warni. Merah, kuning, pelangi, no. 2 warna cukup bagi saya. Hitam, putih, yang terpenting komposisinya pas. Mungkin CV saya bisa dilihatin kali ya Mbak Fen. Gaya banget ya. Kalau ada. Jadi, penting detail gitu. Nama, apalagi, skill, alamat, font. Nah, ada kadang yang lupa fontnya itu nggak dimunculkan, sehingga kadang HR tuh bingung, nanti fontnya akhirnya padahal bagus gitu, gara-gara font doang nggak ada, akhirnya tersingkirkan, padahal bagus dari segitu. Jadi bagi saya pribadi ya, dan bagi beberapa kawan-kawan saya juga, sebenarnya 2 warna hitam putih, biru putih cukup deh, yang penting fotonya oke. Detail di sini, nama lengkap, skill, tempat tanggal lahir, pengalaman organisasi, pendidikan. Nah, itu salah satu yang dipertimbangkan. Tapi warna-warni gimana? Bagi saya nggak usah sih. Kecuali kalau memang
ada persyaratan dari perusahaannya, silakan lihat contoh desain gitu ya, desain. Tapi yang desainer pun nggak sampai segitunya sih CV. Tapi kalau memang ada persyaratan di perusahaan, coba perlihatkan bagaimana bentuk CV yang mungkin sangat atraktif ya, mungkin itu bisa. Gitu. Tapi selama ini yang sederhana tapi mengena, itu aja sih. 2 warna cukup bagi saya. 3 warna boleh nggak? Boleh. Boleh 3 warna, boleh. Apa? Katakan komposisi warnanya jangan terlalu cetar membahana permen gitu. Ya gitu paling ya, Mbak Fen. Mungkin yang kedua, Mas, yang bagaimana cara menguatkan self-development dengan perasaan insecurity yang tinggi? Nah, ini perasaan insecurity-nya kenapa tuh ya insecurity-nya? Oke, untuk self-development, kalau saya malah ketika pandemi ini untuk meningkatkan self-development. Life skill itu terlihat ketika pandemi ini. Contoh sederhana, sekarang itu lebih gampang marah ke orang-orang sekarang itu saat pandemi itu. Ini tapi pertanyaan saya adalah kenapa kok insecurity-nya kenapa itu? Justru kalau saya ke pandemi itu adalah proses untuk menaikkan self development kita kawan-kawan. Secara nggak langsung ya. Contoh sederhana deh. Coba kawan-kawan semuanya 1 hari ini saja. 1 hari ini saja. Udah berapa kali mengucapkan tolong, maaf, terima kasih sama orang sekitar? Kira-kira pola kawan-kawan hari ini sudah pantas nggak tuh di satu perusahaan? Bangga nggak kawan-kawan terhadap diri Anda hari ini saja? Bangga nggak kira-kira? Kalau belum bangga, lakukan esok hari. Dari mulai bangun. Karena gini kawan-kawan, berbicara pekerjaan, berbicara rezeki. Salah satu rezeki itu pekerjaan. Dan rezeki itu tidak tertutup gara-gara pandemi. Rezeki itu yang buka itu Tuhan, yang buka itu Allah. Maka berikutnya kawan-kawan semuanya, perilaku kita kira-kira sudah pantas nggak ditolong sama Allah tuh? Pantas nggak tuh? Coba lihat pola hidup kita hari ini saja, hari ini. Kalau sekiranya hari ini kira-kira, iya ya gue belum pantas. Bangun, gue jam 5. Subuh 5:15. Ini contoh sederhana. Subuh 5:15. Sholat, telat. Doa, nggak serius. Sholat, nggak khusyuk. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan semuanya, pantas nggak sih kita ditolong sama Allah cepat gitu? Jadi kalau saya melihat pandemi ini adalah ini self evaluasi banget, evaluasi diri banget buat kita nih. Kemudian saya udah sholat mas, udah sholat, udah doa nih, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, sholatnya buat dapat pekerjaan atau buat ibadah sama Allah? Sholatnya, nah, Mbak Dia udah jawab nih. Insecurity-nya belum bisa mengubah Insecurity-nya oke. Melihat sekeliling untuk dijadikan acuan, tapi lebih sering bandingkan yang jatuhnya ngerasa kecil, ngerasa belum melakukan apa-apa. Oke. Ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan sekarang. So, kawan-kawan semuanya, coba hargai diri kita deh. Ini contoh Mbak Dia nih. Membandingkan nih, jatuhnya ngerasa kecil, ngerasa belum melakukan apa-apa. Kata saya belum melakukan apa-apa. Sekarang kawan-kawan gini aja deh. Gue melakukan 1 hari ini, biar Allah menang gue. Gak usah lihat orang dulu deh. Gak usah lihat orang rumah dulu deh. Yang penting gue lakuin buat Tuhan gue deh. Buat Allah deh. Buat Tuhan deh. Udah itu aja dulu. Mas, saya udah sholat nih. Udah doa nih, bener nih. Udah doa, ya Allah. Oke, yang berikutnya adalah sholat kita buat kerjaan atau buat Allah. Udah puasa mas, Senin Kemis. Senin Kemis kita buat kerjaan atau buat Allah. Contoh berikutnya lagi, ada satu menarik nih. Oke, boleh Mbak Fen. Contoh berikutnya kan, satu saat saya pernah mendengar satu pengajian. Bagi saya itu sangat mengena ya, terutama ke saya sendiri. Sangat mengena banget.
Saya itu pengajiannya Agim, pengajian Agim. Ada satu jamaah itu bertanya gini, Agim, saya buat perusahaan startup. Tahun pertama naik A, tahun kedua naik A, tahun ketiga turun A. Sekarang, makanya saya ikut kelas di Darut Tauhid. Saya udah sholat, saya udah doa nih A. Tapi belum balik-balik nih A. Kerjaannya, maksudnya startupnya belum naik lagi. Jawaban Agim itu cukup menarik bagi saya. Jawabannya begini, memang kalau usahanya turun, omsetnya turun, emang jelek ya? Diem tuh si jamaah pengajian, diem tuh. Berikutnya lagi kalimat Agim itu ketika pas saya mendengar itu nohok juga gitu. Ini jawaban Agim berikutnya, melanjutkan apa yang disampaikan Agim. Bisa saja turunnya omset karena Allah senang, karena Allah ingetin. Kali aja selama ini sholatnya, ibadahnya buat naikin omset. Karena Allah nggak cemburu kan. Jadi Allah tuh maha semuanya lah. Sehingga nggak apa-apa ketika omset turun. Bisa saja ketika omset turun pun, omset naik pun, malah mungkin Allah di nomor keberapa. Nih biar ingat Allah nih, biar ingat gue kata Allah nih, gue turunin dulu omset nih, biar ingat sama gue. Diem tuh jemaah pengajian. Saya pikir iya juga ya. Juga ya. Benar juga gitu. Nah sekarang kita cek ketika pas pandemi ini, kawan-kawan. Kenapa nih? Cek dulu ibadah kita buat capek. Tapi seenggaknya alhamdulillah kita ketika pas capek, lelah, larinya sama Allah itu lebih bagus. Dibanding lari ke hal yang lain gitu. Nah berikutnya menjawab yang Mbak Dea, yang apa tuh, yang merasa kecil, ngerasa belum melakukan apa-apa, Anda lakukan buat diri Anda sendiri, apresiasi diri sendiri. Orang lain nggak apresiasi gua mas, gua melakukan ini nggak ada apresiasi gua, apresiasi diri sendiri. Apresiasi diri sendiri. Kalau seandainya mengharapkan orang lain mengapresiasi, diri saja nggak mengapresiasi, lebih capek, Mbak Dea, lebih capek ya. Contohnya sederhana deh. Tadi gue nggak bilang maaf, sekarang udah bisa maaf nih. Nah itu apresiasi. Ya ampun dia kayak gitu ya, jualan bisa langsung laku ya. Gua mau jualan tapi nggak bisa. Gimana nih? Marketingin aja. Dia punya barang, punya produk, kita yang marketingin. Jualan kan nggak harus kita punya produk. Marketingin juga itu usaha itu. Dulu kan Abdurrahman bin Auf itu kan bawa dari marketing, nggak punya produk. Nabi Muhammad marketing, nggak punya produk. Itu sahabat-sahabat yang dulu kayak gitu. Siapa tuh Apple tuh siapa? Steve Jobs. Marketing. Yang tekniknya siapa? Temennya. Jadi Kak Mbak Dea ipsatif aja, bandingkan dari sendiri. Bandingkan dari sendiri, apresiasi diri sendiri. Makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, gitu aja. Sama-sama Mbak Dea, terima kasih banyak. Ya, mungkin kalau teman-teman mau lihat gambaran CV-nya Mas Fani. Ini udah lama ya. Ini sederhana gini aja. Itu pun fotonya pas foto lagi, ini foto yang paling cakep menurut saya, karena saya merasa ini yang paling cakep Pak Fen. Ini sederhana gini. Gini aja. Simple tapi mencakup semua informasi ya Mas ya. Anjay, laras. Gitu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Masih ada dua pertanyaan lagi ini. Oke. Oke, dari Titin Sakinah, Mbak Titin Sakinah. Assalamualaikum Mas Fani, saya ingin bertanya, bagaimana cara berpikir dengan sangat positif bagi para pengusaha di saat seperti ini? Karena emang banyak masyarakat yang sedang sulit mencari uang, meskipun kita sudah menargetkan segmentasi usaha atau marketing, cuman saat seperti ini banyak para pengusaha yang belum bisa. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mbak Titin.
Maka kalau saya berpikir positifnya bagaimana? Nah, sebelum jadi gini, kalau saya berpikir positif itu paket Mbak Titin. Pikir itu paketnya merasa. Karena kadang ketika berpikir positif, rasa itu kalau masih grundel itu maksa-maksain pikir positif gitu. Jadi ini pun penting, rasa positif penting gitu. Nah, sehingga berbicara rasa, coba deh kita rasa kemana yang paling enak, paling nyaman, paling mendekat sama Allah. Coba sama Allah dulu deh. Ya Allah, ya Tuhan, saya lagi berpikir negatif nih ya Allah. Gimana nih? Saya nggak mau kayak gini ya Allah. Saya mohon bimbing saya, temani saya dijauhkan dari berpikir negatif. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Berikan saya pandangan yang benar gitu ya. Dan berikan, jadi Allahumma arinal haqqa haqqa, berikanlah kami apa tuh? Berikanlah kepada kami yang benar gitu. Warzuqna ittiba'ah, berikan kami rezeki untuk mengikuti yang kebenaran itu. Jadi kalau saya Mbak Feni, sandarin dulu sama Allah dah. Karena yang bisa ngubah muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, yang bisa mengubah bolak-balikan hati, bolak-balikan pikiran itu Allah. Minta ke Allah, Mbak. Minta beneran deh, beneran. Wah, Mas Fani, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Nah, itu siapa lagi? Kalau mau ke kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kalau kita sendiri ya, ini kalau kita. Nih kita nih. Ini terus nih. Gak ngedip nih. Capek, Mbak. Malah dikedipin. Nah, enak, Mbak. Jadi ke Allah, Mbak. Kalau dulu minta. Beneran. Sumprit dah saya. Saya akan lanjut ya. Jadi pertama itu minta ke Allah dulu. Karena Allah yang bisa bolak-balikan pikiran, bisa bolak-balikan hati. Yes, benar. Banyak perusahaan pengusaha yang gulung tikar. Tapi kawan-kawan, Mbak Titin terutama, saya masuk di salah satu grup. Itu saat pandemi malah naik, Mbak. Naik, Mbak, bener. Tahu jualannya apa? Yang jualannya itu dikira itu kecil. Cilok, cireng. Ada juga sih yang jualan sewa helikopter ada. Di grup itu apa tuh? Desain kamar. Makanan cepat saji yang frozen food. Oh ini sekarang kawan satu lagi jualan keju apa sih ya Allah, yang kejunya itu bisa langsung makan sama nasi tuh, kayak serundeng gitu. Aduh, keju awas itu lagi booming tuh. Jadi minta ke Allah, lanjutin hal positif. Bagaimana? Kok bisa Mas Fani? Tolong berikan saya secara logik. Oke, gini aja deh. Wasainu bisobri wasolah. Saat kau minta tolong dengan sabar dan sholat. Lihat bagaimana hakikat sabar dan sholat. Sabar nahan. Sudut pandang ke atasin. Dia lagi marah nih. Dia butuh ketenangan nih. Sholat. Ketika lagi ada masalah, kita sholat. Ngapain sholat? Hakikatnya apa Mas Fani? Oh, ternyata ketika punya masalah, lu ingat Allah, Fan. Lakuin aja kebaikan. Lakuin kebaikan. Gue pengen di kamar lakuin kebaikan kagak. Di kamar itu yang ada gini nih, di kamar nih. Ya jualan orang lain, ya Allah laku, ayo laku, gue kagak. Itu yang ada tuh. Gue di kamar tuh jadinya tuh. Udah gue diem aja deh. Tapi diem, pikiran negatif, marah-marah. Yang punya berkeluarga, kok anak marah-marah. Padahal masalahnya ke siapa? Anak jadi korban. Masalahnya ke siapa? Suami jadi korban. Masalahnya ke siapa? Orang tua jadi korban. Didiemin lah. Bukan nggak, padahal itu kan nggak perilaku negatif, bukan perilaku positif kan. Orang tua didiemin, aneh didiemin. Bentar, mama lagi jualan nih, sebentar tuh. No. Sehingga minta tolong sama Allah, lakukan kebaikan terus. Bagaimana saat usaha? Oh, kebaikannya apa? Kebaikan posting jualan aja. Posting aja. Nothing tulus aja. Gak usah mikir hasil, Mbak. Trust me, Mbak. Mikir hasil capek. Posting aja. Wah, pasti bismillah ya Allah. Saya bersandar padamu. Terserah engkau ya Allah. Set. Gak laku hari ini. Kita bisa makan kan?
masih bisa sholat kan, masih bisa doa kan, masih bisa menikmati doa, tidak marah sama anak, sama suami asik, sama orang tua telepon oke. Malah baca Quran tambah sering. Tapi nggak laku, nggak ada yang beli hari ini. Ternyata diganti rizki yang ibadah itu. Sehingga apa? Oke, nggak laku gue hari ini, nggak apa-apa. Yang penting kebaikan. Proses tetap, ikhtiar mah tetap. Fokus di strategi, hasil nanti. Mas Faan ini banyakkan teori. Kagak teori, saya lakuin itu. Karena saya ketika saya dulu mikir hasil, Mbak. Mikir hasil, capek, Mbak. Kok gimana kok nggak closing? Gimana ini, kagak, lanjutin aja dah. Terserah Allah dah hari ini dah. Masih bisa makan? Masih bisa makan, alhamdulillah. Bisa minum? Masih bisa minum, alhamdulillah. Lanjutin aja Mbak Tim. Sok pengusaha, lanjutin aja. Banyak yang bertumbangan pengusaha, doain aja ya Allah, semoga pengusaha-pengusaha yang bertumbangan segera bangkit lagi ya Allah. Doain orang lain, kita doain malaikat. Sama dengan saya, Allah mencari nafkah buat keluarga ya Allah. Kuatkan mereka, kuatkan iman mereka. Wah, asik dah. Malaikat doain kita, tuh malah. Malaikat yang doain kita, doain orang lain tuh. Gitu paling Mbak Tem. Ya, sudah terjawab ya Mbak Titin ya. Oke, ini ada lagi Mas. Siap. Pertanyaan dari Mbak Zulfa Afidah. Oh siap Mbak Zulfa. Oke. Pak Fani izin bertanya. Bapak. Bapak kan sudah punya anak Mas. Ya. Saya sudah lulus dari jurusan manajemen SDM dan ingin berkarir di bidang HRD atau Human Capital. Tetapi rekrutmen yang dicari selalu terdapat menggunakan alat tes psikologi atau paham mengenai UU Ketenagakerjaan. Saat kuliah saya tidak mendapatkan materi itu. Adakah rekomendasi short course atau sertifikasi keahlian yang mencakup hal tersebut? Terima kasih sebelumnya. Oke, sip. Mbak siapa tadi? Zulfa. Mbak Zulfa, kalau untuk tes psikologi itu memang hanya psikolog yang bisa. Jadi yang jurusan psikologi yang bisa. Berbicara ketenagakerjaan sebenarnya itu bisa dipelajari. Kalau saya bukan orang hukum, tapi ketika pas masuk HR saya pun mempelajari itu. Nah, kemudian apakah ada sertifikasi? Ada. Sertifikasi BNSP itu banyak banget sekarang, Mbak. BNSP itu banyak. Kalau ingin masuk HR, saya buka grupnya. Grup HR itu yang bisa sertifikasi ada di sebentar. Saya langsung saja HRBP itu bisa. Kemudian BNSP itu bisa. Kemudian lagi kalau HRBP itu memang ketuanya Pak Ferry, ini langsung saya. Terus ada di Indo HR itu Kang Syai. Indo HR itu banyak sertifikasi di sana. Jadi kalau ingin dan sertifikasi HR ketika BNSP, CBHRP atau CPHRM ya, itu ada juga. Itu biasanya ketika masukin ke lowongan gitu, ada sampaikan sertifikat itu biasanya nanti akan menjadi, ini biasanya ya, tidak semua perusahaan, biasanya akan jadi prioritas dan nanti akan dicek skill. Jadi sekarang tuh course banyak. Memang ininya di fee-nya cukup, ada yang 7 juta, ada yang 8 juta. Pak, tapi kan itu dulu offline, online juga ada sekarang. Jadi kalau online itu sifatnya biasanya kasih materi, hari ketiga nanti akan ada ujian. Lulus, alhamdulillah. Nggak lulus biasanya ngulang. Kayak gitu. Kemarin pas saya komunikasi sama kawan yang di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, itu memang sudah mulai online. Nanti kayak gitu sifatnya. Jadi cuma 3 hari bayar sekitar 10 juta. Hari pertama kasih materi online, hari kedua kasih materi online, hari ketiga itu ujian online. Sekarang kayak gitu. Mungkin saat
adaptasi baru sekarang, kan udah bukan new normal lagi ya. Jadi adaptasi baru mungkin sudah ada yang offline juga, cuman memang tetap dengan protokol COVID. Begitu paling Mbak Zulfa. Oke, terima kasih Mbak Sulfa. Semoga menjawab. Nah, ini ada lagi Mas, satu pertanyaan lagi. Siap 86,9. Oke, ini nanya gini. Ini sebenarnya pertanyaan dari Mbak Meli. Mbak Meli ingin bertanya lagi. Oh iya, iya. Tadi Mbak Meli sudah bertanya dan ingin bertanya lagi. Kalau boleh saya bertanya, jika apply lamaran kerjaan, namun perusahaan tersebut tidak mencantumkan harus dari jurusan tertentu, apakah perusahaan tersebut memprioritaskan jurusan yang relate dengan bidang perusahaan tersebut daripada jurusan yang tidak ada hubungannya sama sekali? Oh iya, jadi perusahaannya tidak mensyaratkan dari jurusan manapun begitu ya? Iya. Ya. Ini ada tambahan lagi nih Mas. Iya, iya, iya. Jadi misalnya meskipun jurusannya nggak relate, tapi saya memiliki skill dan pengalaman di bidang tersebut. Nah ini. Masukin aja. Perusahaannya tidak. Masukin aja, nggak apa-apa. Karena ada beberapa perusahaan itu memang tidak mensyaratkan jurusan apapun. Yang terpenting, jadi kayak dulu perusahaan saya yang lama sama. Semua jurusan, yang terpenting, nah value-nya mau. Dulu perusahaan yang lama itu value-nya adalah mampu percaya. Mampu dipercaya. Lu mau, lu kerja di sini, lu mau, lu akan naik skill lu. Lu mau, kemampuan lu akan naik. Ketika kemampuan lu akan naik, lu akan dipercaya. Sehingga ketika value-nya mau, ya semua jurusan masuk aja silakan. Tapi lu mau nggak kerjaan seperti ini? Lu mau nggak kerjanya seperti ini? Lu mau nggak berkembang sama kita? Nah, sehingga kenapa tadi di awal saya masuknya lewat value, karena contoh kayak tadi tuh, kayak perusahaan yang tadi tidak mensyaratkan jurusan, yang penting lu mau nggak berkembang sama kita gitu. Karena ada juga perusahaan, Mbak Feni dan rekan-rekan semuanya, satu perusahaan itu awalnya sesuai dengan jurusannya, tapi kan ada karir path tuh di perusahaan itu, karena syarat karir path itu untuk menjadi leader, itu harus rotasi minimal ke 3 divisi. Sehingga nanti saat kerja di sana pun itu akan masuk, contoh ya, ini contoh doang, masuk di CS. Ini akan diprioritaskan jadi leader nih, karena berpotensi setelah di psikotes berpotensi. Masuk ke marketing, masuk ke produksi, di psikotes, wah ini kaderisasi leader. Ada yang perusahaan kayak gitu. Jadi memang, dan sekarang menggaya perusahaan kayak gitu sekarang. Jadi mencoba untuk dirotasi biar karir yang di perusahaan itu, kenapa dirotasi? Biar nanti leadernya dari internal, dia akan lebih paham bisnis proses di perusahaan itu. Nah, sekarang perusahaan sudah banyak melakukan hal itu karena lewat internal. Karena ketika pakai headhunter meng-hire dari orang dari luar, itu emang mahal minta ampun. Nah, untuk mengurangi mahalnya itu, maka dari dalam itu dirotasi kayak gitu. Nah, jadi kalau nama passion bukan passion gua nih, mungkin maksudnya akan passion gua, tapi nanti pas dirotasi gak passion juga gitu. Jadi nggak bisa. Jadi sehingga apa yang dibutuhkan skill adaptasi. Ketika kawan-kawan bisa beradaptasi di masa pandemi ini, good. Nanti kita masuk perusahaan, adaptasinya akan lebih cepat. Itu analisa awal saya seperti itu. Begitu. Oke. Balik. Luar biasa, Mas Fani, ilmunya malam ini banyak banget insight yang didapat. Semoga juga teman-teman yang di sini yang tadi resah, galau, gelisah gitu ya Mas, ya bisa mendapatkan insight baru, bisa semangat lagi, karena tadi juga saya baca dari survei yang udah diberikan panitia, itu rata-rata pengen bisa dapat semangat lagi nih untuk mencari kerja, untuk ya memupuk keinginannya mendapatkan penghasilan, mendapatkan pekerjaan, persiapan untuk mendapatkan pekerjaan itu jadi lebih kuat. Mungkin Mas Fani bisa ngasih closing statement buat teman-teman yang di sini, yang para pejuang-pejuang pencari kerja ini. Oke, siap. Closing statement saya adalah, pertama, mari kita ganti bukan pencari kerja, tapi menjemput kerja, menjemput rezeki. Karena kalimat itu kalamu doa ya, kalimat itu doa. Jadi kita ganti menjemput. Itu yang pertama. Yang kedua, 3N jangan lupa. 3N tadi, no 3N tadi, no comment negatif, no pikiran negatif,
dan no jengkel. Coba 1 minggu ini. Kalau sulit, minggu berikutnya lakukan lagi. Nah, nanti akan terasa kok perubahannya ke dalam diri. Dan yang ketiga, pasrahkan di awal sama Allah. Selalu libatkan Allah. Ngapain libatin Allah? Kita bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa ngapain. Jadi sama Allah. Libatin Allah. Seenggaknya dalam doa, ya Allah saya pasrah padamu. Saya berserah diri padamu, ya Allah. Tolong temani saya. Bimbing saya. Nah, jangan lupa doanya kalau yang senang tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lakukan itu. Gitu aja paling Mbak. Jadi jangan lupa berserah diri awal. Kalau berserah diri terus. Pasrahkan diri kita nol. Kita tuh nol, nggak bisa ngapain kita. Sangat nggak bisa ngapain. Allah yang bisa ngapain. Itu aja paling Mbak. Oke. Berarti diganti ya, Mas? Berserah dirinya bukan lagi di akhir, tapi di awal. Di awal aja. Oke. Dan ternyata Mbak Fen, mohon maaf, itu sama ada konsepnya dengan konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Silakan bisa dicek. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu memang dari mendefinisikan tawakal itu dari awal. Dari awal seperti niat. Awal, tengah, akhir. Itu tawakal. Jadi nanti enak ditemenin terus gitu. Gitu Mbak Fen. Ternyata buat jadi job seeker yang menjemput rezeki itu nggak hanya persiapan secara teknis ya, Mas, tapi juga non teknis ternyata juga banyak. Betul sekali. Mas, kita lanjut ke acara berikutnya, itu adalah foto bersama. Jadi karena sekarang kita online, mungkin teman-teman bisa menghidupkan videonya. Kita akan bersiap-siap untuk foto bersama. Oke. Hei, ada guru saya Mbak Karin. Kalimantan sudah. Yang belum menyalakan video mungkin bisa menyalakan biar kita bisa foto bersama. Di sini ada masih ada yang belum, mungkin masih ada yang mau menyalakan lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, ada pejuang YL. Hai. Oke. Teman-teman, di sini ada beberapa slide di tempat saya. Mungkin nanti teman-teman bisa tahan dulu ya, biar senyumnya ditahan dulu. Biar nanti bagus waktu di foto. Oke. Oke. Slide yang pertama. Senyum ya, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, selanjutnya. Yang di slide ini 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Oh, lagi. Ya, ada lagi Mas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, dan mohon untuk teman-teman yang ingin dapatkan e-sertifikat bisa mengisi link evaluasi yang diberikan panitia pada kolom chat. Itu bisa diisi, nanti link sertifikatnya akan dikirimkan melalui folder, nanti teman-teman bisa download sendiri. Dan untuk tadi saya lupa ngumumin, ternyata kita itu punya door prize Mas, untuk peserta yang aktif. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik, kita menyediakan door prize itu ada sekitar bisa lebih dari 5 gitu. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah berpartisipasi aktif, terima kasih. Nanti pengumuman pemenang door prize akan diumumkan di grup WhatsApp. Jadi jangan buru-buru untuk live grup ya. Jadi nanti di grup WhatsApp ada pengumuman untuk pemenang door prize, dan nanti ada info-info lainnya. Oke. Untuk perlu diketahui sama teman-teman, webinar series ini terdiri dari 4 batch. Nah, kita sudah ada di batch yang kedua. Teman-teman masih bisa mengikuti untuk batch yang ketiga dan batch yang keempat yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 8 Agustus nanti. Jadi teman-teman yang sudah masuk grup, itu di deskripsi grup itu ada link untuk masuk ke grup batch 3 dan 4, itu silahkan untuk yang berkenan ingin mengikuti batch selanjutnya, silahkan untuk gabung ke dalam grup tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya, perwakilan dari tim payungkolbu.id dan Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Mohon maaf jika banyak salah kata, kurang
Dan lebihnya ya itu hanya kesempurnaan hanya milik Allah ya. Mungkin maafkan kalau misalkan banyak salah, banyak kurangnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di event-event yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Pan. Terima kasih Mas Fani. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga bisa silaturahim lagi. Terima kasih.